Nah, nah ini pertanyaan yang sering dilontarkan sama beberapa siswa yang memang masih awam mengenai gambar teknik atau CAD, CAM atau CAI itu sendiri ya. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Dimana yang kita ketahui ini merupakan gaji atau benefit dari si orang yang memang bekerja di dalam dunia gambar teknik gitu. Jadi ini saya lansir dari beberapa website terpercaya gitu. Jadi ini dia gajinya dari mulai 4 sampai 8 juta per bulan. Ini memiliki drafting 2 tahun, AutoCAD 1 tahun, lulusan SMK. Nah, ini yang bawah ini sebetulnya sama sih sebetulnya dengan melansir dari website yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ini di Tangerang, Banten, dengan pendidikan STM atau SMK, dia full time gajinya bisa sampai 2 sampai 5 juta per bulannya. Nah, dari tujuan penggunaan CAD sih sebetulnya banyak ya. Ini saya rangkum mendapatkan 4 poin, diantaranya meningkatkan produktivitas perancangan, 2 meningkatkan kualitas desain, ketiga memperbaiki komunikasi, yang keempat membuat database untuk manufaktur. Nah, yang pertama meningkatkan produktivitas perancangan. Jadi ketika kita menggunakan CAD dengan gambar manual itu sendiri, sebetulnya jauh selisihnya dari soal waktu, dari soal efisiensi pengerjaan, itu sangat jauh dibandingkan kita menggunakan CAD. Yang kedua, meningkatkan kualitas desain. Jadi ketika kita menggunakan CAD itu sendiri sih sebetulnya bisa dan mempengaruhi si kualitas desain itu sendiri, dari mulai toleransinya, terus dimensinya juga, terus hasilnya juga. Ini berpengaruh sekali di poin 2 ini. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi. Jadi setiap komunikasi ini dapat diperbaiki dengan adanya CAD atau penyampaian informasi yang dibandingkan dengan gambar manual itu sangat jauh gitu. Yang keempat, membuat database untuk manufaktur, membuat arsip, yang membuat dokumen untuk manufaktur selanjutnya yang akan dimodifikasi atau yang bakal dibuat ulang gitu, dengan memodifikasi beberapa part tertentu. Nah, ini kan ada datanya, kita masih menyimpan. Nah, output dari 4 poin ini sebetulnya tujuan akhirnya untuk meningkatkan daya saing. Jadi daya saing dari perusahaan atau CV ya, atau memang orang yang punya bengkel itu sendiri dapat meningkatkan daya saing. Jadi pendapatan maupun income buat si perusahaan itu sendiri dapat meningkat gitu. Nah, ini gambar teknik CAD atau CAD ya. Gambar teknik CAD adalah dasar. Nah, gambar teknik ini merupakan dasar dari segala produksi manufaktur, pembangunan sarana dan prasarana yang ada di dunia ini. Jadi tanpa adanya peran dari gambar teknik ini, maka tidak akan ada barang atau komponen mesin, bangunan dan konstruksi yang berkualitas gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada gambar di dalam dunia ini nih, tidak ada komponen-komponen atau bangunan-bangunan konstruksi yang sekarang sudah bisa kita jumpai di kota-kota besar gitu. Nah, oleh sebab itu peran dari si gambar teknik ini penting dalam memajukan perkembangan teknologi di dunia gitu, terkhusus di negara kita sendiri, di Indonesia gitu. Jadi sebelum kita mempelajari CAD, CAM dan CAI itu sendiri, kita mesti memahami apa peraturan-peraturan apa yang mesti kita terapkan di dalam gambar teknik ini gitu. Terus apakah gambar teknik kita ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan
sudah apa ya, sudah bisa diterima oleh si standar yang memang menetapkan gambar kita gitu. Nah itu mesti kita evaluasi sama-sama gitu. Nah ini adapun manfaatnya banyak sih sebetulnya, sama banyaknya sama tadi tuh apa ya tujuan. Nah ini yang saya rangkum ini ada 5 poin. Yang pertama, memahami perkembangan industri, mempersiapkan skill atau kemampuan menghadapi dunia kerja. Ketiga, memperdalam ilmu dan bekal mengenai ilmu CAD. Nah ini yang terakhir ini yang sangat krusial ini, prospek kerja yang bagus dan menjanjikan. Jadi ketika kita punya skill, nah poin 2 ini kita mempersiapkan skill dari sekarang, nah nanti endingnya kita berpengaruh kepada prospek kerja yang bagus itu, yang memang benefitnya juga menjanjikan gitu, atau gajinya juga menjanjikan, dan kesejahteraannya juga mantap lah, juga apa ya, memuaskan lah gitu. Nah ini tahapan-tahapan dari mulai konsep, terus pembuatan CAD, terus PDM and DMU development, terus durability simulation, ini ketahanan ya, ketahanan dari suatu komponen yang kita buat. Terus ini NVH simulation, ini dokumentasi. Nah ini vehicle crash development. Vehicle crash development ini sebetulnya simulasi langsung ya di lapangan ketika memang dikenai beban atau dikenai apa ya namanya, berat gitu. Jadi si ketahanan ini bakal seperti apa hasilnya gitu. Nah ini computer aided engineering, market global industry analysis, trend market size and forecast up to 2023 gitu. Sebetulnya itu saja yang memang bisa disampaikan pada diskusi dan bincang kali ini. Jika ada pertanyaan yang memang belum puas sama diskusi kita, bisa langsung komen di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.